warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami dari DPC Persadi Kabupaten Sragen hadir bersama Anda semuanya di dalam talk show kesehatan yang kali ini mengambil tema aksi bersama cegah stunting dan obesitas dalam rangka Hari Gizi Nasional ke-62 tahun 2022 yang bertepatan jatuh pada tanggal 25 Januari 2022. Untuk tema pada hari ini yaitu cegah obesitas. Baik, akan saya perkenalkan dulu satu persatu para narasumber yang luar biasa pada hari ini. Yang pertama Ibu Muji Rahayu ahli media gizi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Narasumber yang kedua Ibu Seha Hilda Lida ahli media gizi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Kemudian yang ketiga Ibu Laili Nurma Putri Sarjana Gizi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Ya. Kemudian narasumber yang keempat ini yang tidak kalah kerennya Ibu Yuliana Dwi Sasanti ahli media gizi. Assalamualaikum Ibu. Ya. Terima kasih sudah hadir pada hari ini untuk kita berbincang-bincang sedikit tentang obesitas. Masih bersama saya Ibu Hayu Utomo Sarjana Gizi RI yang akan memandu acara pada hari ini. Baik, ibu-ibu ini saya mau cerita tentang obesitas ini ya. Bahwa obesitas ini merupakan momok ya bagi kita semuanya. Bahwa di mana-mana semua sekarang orang mengatakan obesitas itu sebagai tolok ukur yang kemakmuran. Nah, kalau nggak gemuk itu katanya nggak makmur katanya. Kira-kira sebenarnya pengertian obesitas sendiri itu apa toh? Mungkin Bu Lain bisa menjelaskan ini. Jadi begini ya Ibu, obesitas itu adalah keadaan penumpukan lemak yang berlebih akibat tidak seimbang antara energi yang masuk dan energi yang dikeluarkan, dan itu berlangsung dalam waktu yang lama. Nah, Seperti itu. jadi makan terus tanpa beraktivitas yang aktivitas fisik seperti itu mungkin ya, jadinya akhirnya terjadi penumpukan lemak. Nah, gitu ya. Baik, mungkin saya mau tanya kepada Bu Hilda, hal-hal apa saja sih yang bisa menyebabkan terjadinya obesitas itu? Untuk yang pertama itu dari faktor genetiknya Bu. Jadi yaitu untuk gen atau keturunan dari orang tua yang juga obesitas. Untuk yang kedua itu dari faktor lingkungan. Itu juga mempengaruhi, misalnya dari gaya hidupnya. Terus Apalagi sekarang ini kalau orang makan acara-acara penting itu selalu identik dengan makan. Nah, seperti itu ya Bu ya. Iya. Terus bisa dari lingkungan yang kurang memperhatikan status gizinya pula. Untuk ketiga itu faktor psikis. Ya. Itu contohnya misalnya seseorang yang mengalami stres berlebihan. Nah, itu kan juga bisa menyebabkan Jatuhnya ke makan. kemakan. Nah. Dan jadi tidak seimbang pula. Terus untuk yang keempat itu faktor kesehatan. Ya. Faktor kesehatan itu seseorang yang bisa mengidap penyakit tertentu dapat mengalami obesitas. Akhirnya larinya ke obesitas juga seperti itu ya. Baik, sebenarnya bagaimana cara terjadinya supaya dikatakan obesitas itu Bu Bayu? Iya, terima kasih Ibu. Iya. Baru sekali seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Ibu Laili sebelumnya ya. Jadi kalau obesitas itu terjadi karena kelebihan tingkat asupan energi yang berlebih ini, sementara untuk energi yang dikeluarkan adalah jauh sedikit, dan itu kan berlangsung sangat lama. Di mana hal tersebut disebabkan karena faktor pola makan. Jadi karena pola makan, mohon maaf ini kebiasaan kalau untuk pada anak pada khususnya itu untuk pola asuh, kenapa berpengaruh sama pola makan? Biasanya itu kalau anak yang sudah makan itu kalau lebih tersering adalah diberi makanan yang berunsur sumber karbohidrat yang berlemak tinggi. Akhirnya apa? Asupan intake terlalu banyak, sementara tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang memadai. Sekarang itu anak-anak lebih banyak yang
aktivitasnya itu cukup, mohon maaf ibu, main gadget aja, tidak ada aktivitas main-main bersepeda lari, ya kan udah sangat berkurang sekali. Akhirnya lama-lama dia akan tertimbun dan akhirnya tidak beraktivitas pada anak. Jadi seperti itu. Apalagi sekarang proses pembelajaran itu sekarang dari rumah ya Bu ya? Iya, betul sekali. Jadi hanya berjam-jam di depan komputer atau laptop, kemudian nanti masih dilanjutkan masih bermain game. Jadi nggak kemana-mana, hanya diem aja duduk manis gitu ya. Nah itu yang bahaya ya. Baik, mungkin saya bisa ke Bu Lina. Bagaimana ciri-ciri dari obesitas itu sendiri? Sebenarnya untuk ciri-ciri dari obesitas itu sebenarnya bisa dilihat dengan jelas nih Bu. Mungkin kalau pada anak itu wajahnya yang terlalu cantik, terus dagunya yang mungkin kayaknya nggak kelihatan itu ya Bu ya. Sebenarnya mudah untuk dikenali. Ini anak obesitas atau orang itu sebenarnya mudah sekali. Tapi gimana lagi mudah sekarang itu kan kayaknya ibu-ibu atau mungkin kita kalau lihat anak yang badannya besar itu kok lucu, kok gemes, padahal mereka nggak sadar kalau itu sebenarnya obesitas seperti itu. Jadi mungkin ada anak-anak yang obesitas itu sering juga untuk Rewel ya. Rewel itu kan kayak gampang sesak nafas, aktivitas yang agak memakan tenaga itu sudah mudah seperti itu. Terus mudah lelah, juga kurang aktif, dan juga benar yang Iya. Karena sebenarnya obesitas itu dibagi dalam beberapa kelompok ya Bu ini ya. Kalau obesitas itu sendiri kita sebenarnya ada 3 kelompok ya Bu. Jadi kelompok yang pertama itu yang ringan. Jadi dia hanya kelebihan 20 sampai 40% dari berat badannya. Kemudian yang kedua itu ada yang sedang. Nah kalau sedang itu kelebihan dari 41% sampai 100. Nah kalau yang udah lebih dari 100 gimana itu Bu? Yang udah lebih dari 100 itu berarti dia sudah berat sekali ya. Jadi ada apa klasifikasinya gitu ya. Kemudian ke Bu Hilda lagi, kira-kira faktor risiko yang terjadinya obesitas itu apa? Bisa untuk terjadi misalnya untuk dari penyakit tertentu, misalnya itu contohnya sindrom ovarium. Nah, itu termasuk adalah gangguan hormon yang terjadi pada wanita di usia subur. Terus untuk tanda awalnya, jadi bisa menyebabkan obesitas itu ya? Iya. Karena kan menstruasi yang siklusnya ini nggak teratur. Oh ya, siklus menstruasinya tidak teratur ya. Terus untuk genetika, untuk persentasenya itu 70 sampai 80%. Berarti kalau orang tuanya obes, kemungkinan si anaknya juga obes ya. Hati-hati untuk orang tua di luar sana. Hati-hati kalau gemuk itu bukan berarti tanda kemakmuran ya, tapi harus diperhatikan kesehatannya ya, obesnya, berat badannya gitu ya. Dan juga untuk mengakibatkan kurang tidur, jelas ya. Iya. Kemudian jelas ada pola makan yang kurang sehat tentunya ya. Iya. Baik, untuk Bu Yayu, kira-kira obesitas ini apakah ada risiko terjadinya komplikasi? Iya, baik Ibu. Jadi kalau pada umumnya itu kan tadi yang seperti Bu Lina menyampaikan, kalau nggak gemuk itu kan nggak membebaskan. Tetapi jangan salah, jadi kalau gemuk itu bisa menimbulkan terjadinya berbagai gejala masalah kesehatan seperti halnya yang dialami oleh orang dewasa. Yaitu karena sepertinya itu misalnya ada pre-diabetes mellitus, serangan jantung, sama hipertensi. Karena kenapa? Karena gangguan tubuh untuk menyerap glukosa. Akhirnya apa? Timbulan diabetes, penimbunan lemak di sekitar jantung, akhirnya bisa menyebabkan hipertensi. Sama itu biasanya kalau diabetes itu kesusahan untuk tidur. Jadi seperti engap atau nafas berhenti sejenak saat tidur. Nah ini ya, iya, bahayanya ini sampai sesak nafas gitu ya. Iya. Baik, ini Bu Rina, kira-kira cara untuk mencegah supaya tidak terjadi obesitas ini apa? mungkin bisa kadang-kadang kan
kebanyakan ibu-ibu muda terutama saat ini kan kalau menyajikan menu ke keluarga kan pilihnya yang simpel kayak fast food dan sebagainya. Padahal itu kan mungkin kalau terlalu disajikan dengan tempo waktu yang lama, akhirnya juga sebenarnya mau jadi mungkin untuk lebih meningkatkan konsumsi sayur, mungkin ke anak seperti itu, terus membatasi tidur yang berlebihan pada anak, itu kan juga menambah aktivitas dia selama sehari-hari itu paling enggak ya biarlah dia bermain, jangan bermain gadget tadi nih, itu jadinya biarlah mereka berekspresi dengan kegiatan alam itu kalau menurut saya itu lebih bagus daripada anak dia sama yang lebih ditekankan lagi mungkin camilan kan kadang ya kita makan es krim yang penting anak dia kita kasih es krim, kita kasih kembang gula dan sebagainya tanpa sadar kita telah merusak pelan-pelan seperti itu yang manis-manis, kemudian harus mengurangi yang tinggi garam, goreng-gorengan, yang berlemak itu yang harus dikurangi, tapi diberikan yang tinggi serat, mungkin seperti itu ya. Mungkin bisa dialihkan kalau anak suka yang manis-manis bisa dibuat yang manis, atau yang manis tentunya. Sebenarnya kalau jus buah itu sendiri tidak berbahaya Bu, menjadi bahaya kalau ditambahkan gula, creamer, nah ini ya. Masih tambah sirup, topping-toppingnya itu, wow, gitu ya. Baik, kita lanjutkan untuk topik bahasan obesitas masih bersama DPC Persagi Kabupaten Sragen bersama narasumber yang luar biasa ini ada Bu Laili, ada Bu Yayu, ada Bu Hilda dan juga ada Bu Rina. Kita lanjutkan untuk Bu Laili ya. Nah, cara pemilihan bahan makanannya apa untuk mencegah terjadinya obesitas ini? Ya, terima kasih Bu, pertanyaannya bagus sekali. Tadi sudah disinggung juga sama Bu Ayu. Sebenarnya tuh kuncinya hanya 3 ya Bu. Jadi hanya 3 aja. Yang pertama itu rendah lemak. Jadi kalau yang goreng itu dikurangin aja. Sekarang kan banyak yang dibakar, kemudian banyak dikukus. Itu anak-anak juga suka. Panggang ya Bu? Iya, kan dari aroma juga lebih menarik seperti itu. Kemudian yang kedua itu rendah gula, juga rendah garam. Jadi kayak tadi disinggung jus itu bagus, tapi kalau ditambah gula itu yang tidak bagus. Yang seperti itu. Iya, jadi kalau misalnya jus anak maunya manis ya udah bikin aja jus buah naga itu manis seperti itu. Kemudian yang terakhir itu yang tinggi seratnya. Jadi mulai dikenalkan sayur, buah seperti itu ke anak-anak dari mulai kecil seperti itu. Jadi hanya 3 itu aja kuncinya. Itu simpel ya Bu. Cuman kadang-kadang tuh sebagai ibu muda yang sibuk mungkin ya tidak bisa memenuhi seperti yang kita sarankan pada hari ini. Kadang-kadang mereka mencari praktisnya saja. Isi kulkas ada nugget, ada sosis, atau ada mie instan. Nah, yang penting si anak diam, tidak rewel. Apalagi kalau dapat uang saku itu jajannya juga harus diperhatikan ya. Karena yang dijual di luar sana belum tentu sehat juga. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kira-kira kepada Bu Yayu ini ya, makanan apa saja yang bisa disarankan untuk anak-anak yang mengalami obesitas ini? Kira-kira apa saja? Iya, baik Ibu. Jadi untuk obesitas ini untuk makanan yang pasti kita harus membuat pola makan yang bisa dianjurkan untuk itu perbanyak konsumsi sayur dan buah itu 2 kali lipat dari yang konsumsi biasanya, serta untuk kebutuhan protein tetap diperhatikan ya karena untuk membantu sasaran pertumbuhan serta untuk sumber karbohidratnya itu cukup dikurangi dengan kebutuhan seperempat porsi aja untuk 1 kali konsumsi. Karena kebanyakan pada umumnya itu, mohon maaf ini banyak di luar sana itu memberikan makan kepada anak itu sesuai dengan kemauan anak, bukan sesuai dengan anak. Jadi betul sekali. Jadi karena mungkin aktivitas orang tua yang terlampau sibuk dulu tidak sempat untuk membuat variasi yang sesuai dengan kebutuhan anak.
Akhirnya saya makan makanan yang tadi Bu Ina Nicole ada yang fresh food seperti itu, dimana yang rasa lebih enak dan pasti anak lebih suka. Jadi enak, suka, masuk, gemuk, udah kayak gitu. Itu jadi kebanggaan. Betul, saya tunggu Jadi PR untuk para ibu ya, dan juga kita sebagai nutrisionis ya, bahwa memilih makanan itu kita lihat dari kemasannya. Kandungannya apa? Kalau natriumnya tinggi, nah mungkin harus menjadi tanda kutip ya, karena si anak ini tidak memerlukan sebegitu banyak ya yang dimakan setiap harinya. Apalagi tadi seperti yang kita cerita, ada nugget, sosis, semua pengawet. Nah, oke. Baik, saya tanya lagi kepada Bu Hilda ini ya, obesitas ini merupakan genetik atau bukan, Bu? Baik, Ibu, saya akan jawab. Ya, namun untuk namun tidak hanya dari faktor genetik saja. Jadi bisa faktor yang mempengaruhi, misalnya dari hormon progesteron atau mungkin ya, suatu hormon yang bisa memicu nafsu makan yang berlebihan. Nah, ini ya ternyata memicu dari hormon progesteron ya. Wah, ya. Seperti itu ya, Bu ya. Jadi sebaiknya untuk dibatasi seperti itu ya, Bu ya, supaya tidak memicu nafsu makannya untuk bertambah. Sebenarnya dibilang anak itu kalau sudah makan kadang-kadang masih pengen makan lagi. Sebenarnya kita tuh happy saja, senang-senang saja, tapi akhirnya aktivitasnya yang disampaikan seperti Bu Lali tadi, dia hanya duduk manis tapi makannya terus. Nah, lama-lama mulai bajunya sesak. Jadi juga Iya. untuk anak-anak itu dia itu benar dari keinginan rasa laparnya, atau hanya rasa ingin makannya. Mungkin diajarin dari kecil, dari dini itu untuk memilah dia memang lapar dari perut atau memang laparnya itu karena ingin makan. Karena sebagian besar itu juga obesitas berawal dari situ. Dia ingin sebenarnya perutnya juga sudah penuh tapi dia masih ingin, dan kita dengan dia langsung dikasih namanya juga orang tua ya, anaknya minta terus ya, tapi kantongnya jangan tanya ya. Nggak bercanda ya. Iya. Baik, pada Bu Lina nih, kira-kira sebenarnya obesitas ini bahayanya apa tuh, Bu? Terima kasih Bayu untuk pertanyaannya. Sebenarnya obesitas itu memang kalau di awal ya belum menimbulkan efek kelihatan ya. Iya. Tapi lama-lama itu akan menimbulkan komorbid atau penyakit yang lain. Ya, Yang paling jelas dan sering itu obesitas itu sering terjadi untuk usia belasan ya, kan juga diuntut dari pola makan yang berapa seperti apa, terus jantung seperti itu juga bisa Iya. sama yang diajarkan tadi sama Bu Yeni mungkin ya kayak osteoporosis sedikit radang gitu kan. Beban Pengerokosan sendi ya. agak berat kemudian Iya. akhirnya jadi osteoporosis. Si anak juga tidak lincah, Bu, kalau Iya, ngomong betul. sekali ya. Teman-temannya lari-lari sepak bola, si anak cuma duduk sambil makan terus. Sebenarnya yang paling berbahaya mungkin menyerang mental anak itu pada anak itu Iya. kan mungkin efeknya itu sampai ke bawah anak sampai dewasa. Stres juga Iya ya. betul. Sebenarnya walaupun itu kayak simbol cuma di endorfin dan sebagainya mungkin ke bawah Ya, percaya diri ya. ya, jadi menurun. Dan yang mungkin tahu itu yang Pertama yang membutuhkan seorang ya untuk profesi lain ya, pemulihannya juga bisa juga kepada keluarganya itu sendiri ya, yang beban mental juga ya. Si anak dikata-katain terus seperti itu. Padahal kalau masih kecil sih lucu, gemesin, tapi kalau sudah gede, wow, ya toh? Nah, ya, mungkin ada tambahan-tambahan yang ingin disampaikan, mungkin Bu Lali, Bu Yayu, Bu Hilda dan Bu Lina, silakan. cukup ya. Cukup ya, baik. Baik, saudara-saudara semuanya, bahwa demikian perbincangan kami tentang obesitas.
Jadi jangan menganggap remeh bahwa obesitas itu merupakan hal yang biasa atau hal yang lumrah, tapi menjadi catatan buat kita semuanya supaya asupan yang masuk juga harus seimbang dengan asupan yang dikeluarkan. Sebagai closing, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya di luar sana bahwa selamat Hari Gizi Nasional ke-62 tahun 2022. Semoga dengan perbincangan yang singkat ini tentang obesitas dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat bahwa kesehatan anak dan keluarga adalah prioritas yang utama, dan tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah saja, tapi menjadi kepedulian kita bersama. Terima kasih kepada para narasumber, Bu Laisi, Bu Yayu, Bu Hilda, dan juga Bu Lina yang sudah memberikan ilmu pada kita semuanya pada hari ini. Dan juga kami khususnya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Ketua DPC Persagi Sragen yang telah memberikan support yang luar biasa sehingga talkshow pada hari ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Juga kepada tim Bob kami dari acara talkshow ini yang bekerja di luar, di balik layar, yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan luar biasa. Terima kasih semuanya, jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan. Demikian, saya Liku Hadi Hutomo undur diri, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.